Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tursina Ismi Jawina. Nah, di pertemuan kita yang ke-10 kali ini di dalam mata kuliah laporan akuntan, di sini saya akan membahas mengenai audit berbasis resiko. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan bagi menjadi 3 topik. Topik yang pertama yaitu mengenai siklus penjualan dan penagihan, lalu yang kedua itu mengenai penggajian dan personalia, lalu topik yang terakhir yaitu mengenai siklus persediaan dan pergudangan. Selamat menyaksikan. Oke, kita ke topik yang pertama yaitu mengenai siklus penjualan dan penagihan. Nah, pertanyaan pertama, akun apa saja yang terdapat di dalam audit yang berkaitan dengan siklus penjualan dan penagihan? Nah, berdasarkan laporan keuangan yang saya ambil di perusahaan yang saya ambil di tugas besar 1 yaitu PT Katarina Utama, yang termasuk ke dalam siklus penjualan dan penagihan, yaitu yang pertama adalah piutang usaha, lalu yang kedua adalah kas dan bank, yang ketiga adalah aset pajak tangguhan. Nah, lalu bagaimana nih proses pencatatannya? Nah, untuk siklus ini termasuk dokumen terkait dan jurnal akuntansi pada siklus ini. Dokumen yang terkaitnya yaitu adalah faktur penjualan dan rekening koran saat terjadinya penjualan. Nah, ini bisa kita jurnal sebagai berikut nih. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama yaitu piutang kita taruh di debit, lalu penjualan kita taruh di kredit. Lalu bagaimana pada saat penerimaan uang? Nah, pada saat penerimaan uang kita bisa catat seperti kas atau bank kita taruh di debit, lalu piutang kita taruh di kredit. Nah, lalu bagaimana nih sebaiknya pengendalian internalnya untuk mencegah terjadinya kesalahan catat dan mencegah terjadinya kecurangan? Nah, yang perlu dilakukan yaitu pertama unsur pengendalian atau transaksi penjualan kredit. Nah, ini kita bisa lakukan seperti memisahkan fungsi penjualan dengan fungsi kredit, lalu memisahkan fungsi akuntansi, fungsi penjualan dan fungsi kredit. Yang ketiga bisa memisahkan fungsi akuntansi dan fungsi kas. Dan yang keempat, transaksi ini harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. Nah, yang kelima ini mengotorisasi terjadinya transaksi. Yang keenam ini penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman atau surat PO biasanya begitu. Nah, yang ke-7 ini bisa menggunakan persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi. Nah, lalu selanjutnya ini pengiriman barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan surat jalan atau tanda terima barang yang ditandatangani. Nah, lalu selanjutnya terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan. Nah, unsur yang kedua yaitu unsur pengendalian penerimaan kas. Nah, yang pertama yang dapat dilakukan yaitu yang pertama memisahkan fungsi akuntansi, fungsi penagihan serta fungsi penerimaan kas. Nah, yang kedua lakukan pemisahan fungsi akuntansi dengan fungsi penerimaan kas. Yang ketiga, debitur diminta melakukan pembayaran dengan cek atas nama. Nah, yang keempat, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya berdasarkan data piutang yang harus ditagih yang telah disusun oleh fungsi akuntansi. Yang kelima ini hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Nah, lalu yang terakhir yang keenam yaitu para penagih dan kasir harus diasuransikan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menguji pengendalian atas siklus penjualan dan penagihan ini? Nah, di sini auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi penerimaan kas seperti yang digunakan untuk penjualan. Nah, prosedur audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi penerimaan kas itu dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama seperti yang digunakan untuk penjualan, tetapi tujuan khususnya itu diterapkan bagi penerima kas. Nah, lalu berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, di sini auditor harus mengikuti proses seperti yang pertama,
menentukan pengendalian internal adalah kunci untuk setiap tujuan audit. Nah, lalu yang kedua, ini perlu merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Lalu yang ketiga, ini merancang pengujian substansif atas transaksi untuk menguji salah moneter bagi setiap tujuan. Nah, yang keempat, ini penyajian bukti penerima kas prosedur audit yang bermanfaat untuk menguji apakah semua penerima kas yang dicatat ini itu telah disetorkan dalam akun atau rekening bank adalah bukti penerimaan kas, atau namanya istilahnya adalah proof cash receipt. Nah, dalam pengujian ini itu total penerimaan kas itu dicatat dalam jumlah penerimaan kas selama suatu periode tertentu setiap bulan. Nah, di sini akan direkonsiliasi dengan deposito yang dilakukan ke bank selama periode yang sama. Nah, lalu perbedaan di antara keduanya ini mungkin diakibatkan oleh setoran dalam perjalanan dan pos-pos lainnya, tetapi jumlahnya dapat direkonsiliasi dan dibandingkan. Nah, pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha. Nah, lapping piutang usaha itu yaitu penundaan ayat jurnal penagihan piutang kas yang ada. Nah, penggelapan ini dilakukan seseorang yang menangani penerimaan kas dan kemudian memasukkannya ke dalam sistem komputer. Oke, selanjutnya ini bagaimana caranya semisal kita menjadi seorang auditor untuk menguji bahwa seluruh transaksi penjualan selama periode tersebut ini udah tepat atau sudah benar atau belum. Nah, substantive test of transaction ini merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter yang digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. Nah, substantive test of transaction ini sebenarnya lebih mengarah kepada pengujian atas prosedur material untuk membuktikan kebenaran material yang menyangkut kebenaran atas nilai dan jumlahnya. Nah, lalu mengujinya gimana? Nah, ini bisa diuji dengan menguji existence. Nah, di sini auditor harus memperhatikan 3 jenis misstatement yang sering terjadi. Nah, lalu completeness. Yang ketiga, akurasi. Yang keempat ini classification. Lalu yang kelima timing, dan yang keenam ini adalah posting and summarization. Nah, terus selanjutnya setelah itu bagaimana nih caranya untuk menguji bahwa saldo piutangnya sudah tepat? Nah, di sini yang pertama, piutang usaha yang dicatat ini memang ada. Nah, konfirmasi saldo pelanggan merupakan hal yang penting untuk menentukan eksistensi piutang yang dicatat. Lalu yang kedua, piutang yang ada memang telah dicantumkan. Nah, di sini mengidentifikasi piutang usaha pada neraca saldo atau memvoting neraca saldo piutang usaha dan merekonsiliasi saldonya dengan akun pengendalian pada buku besar umum. Nah, selanjutnya yang ketiga ini piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Nah, di sini ini memastikan bahwa klien ini telah memisahkan dengan benar klasifikasi piutang usaha yang berbeda. Nah, lalu yang keempat ini pisah batas piutang usaha ini sudah benar. Nah, di sini memverifikasi bahwa transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi ini telah dicatat pada periode yang tepat. Lalu di sini tuh terdapat 3 jenis pisah batas yang penting nih untuk diverifikasi terkait dengan akun piutang usaha. Yang pertama yaitu pisah batas penjualan. Lalu yang kedua pisah batas retur dan pengurangan jumlah penjualan. Nah, yang ketiga ini pisah batas penerimaan kas. Nah, lalu hal apa aja nih yang perlu dilakukan ketika melakukan pengujian analitis atas siklus ini? Nah, prosedur analitis ini sering kali sebenarnya dilakukan sebanyak selama 3 tahap audit. Yang pertama ini perencanaan. Ketika melaksanakan pengujian yang terinci dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Nah, sebagian besar prosedur analitis yang dilaksanakan selama tahap pengujian ini dilakukan setelah tanggal neraca, tetapi sebelum pengujian atas rincian saldo. Nah, auditor melaksanakan prosedur analitis ini untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan
Dan lalu bukan hanya untuk piutang usaha saja. Nah, kita di sini lanjut ke topik yang kedua yang mengenai siklus penggajian dan personalia. Nah, yang pertama ini akun apa aja yang masuk ke dalam audit yang berkaitan dengan siklus penggajian dan personalia. Nah, berdasarkan laporan keuangan dari tugas besar 1 dari perusahaan yang saya ambil, yaitu ada biaya gaji dan upah, lalu ada THR atau bonus, yang ketiga ada BTKL, yang keempat ada utang gaji, yang kelima ada PPh, dan terakhir ada kas atau bank. Nah, lalu bagaimana nih proses pencatatannya? Nah, dalam siklus ini termasuk dokumen terkait dan jurnal akuntansi siklus ini. Di sini dokumen rincian gaji beserta potongannya. Jika gaji tersebut dibayarkan sesuai dengan bulanannya, maka jurnalnya bisa kita tulis seperti yang teman-teman lihat di layar, yaitu biaya gaji atau upah ini kita taruh di debit, lalu kas dan bank ini kita taruh di kredit. Nah, lalu jika gaji dibayarkan di bulan berikutnya, maka harus di-adjust terlebih dahulu. Jadi di jurnalnya ini biaya atau gaji dan upah, biaya gaji atau upah ini kita taruh di debit dan hutang gaji kita taruh di kredit. Lalu pada saat pengeluaran untuk gajinya ini bisa di jurnal seperti hutang gaji ini di debit dan kas atau bank ini di kredit. Nah, lalu bagaimana nih sebaiknya pengendalian internalnya untuk mencegah terjadinya kesalahan catat dan mencegah terjadinya kecurangan pada siklus ini? Nah, yang perlu kita lakukan yaitu membuat struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Nah, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang diberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menguji pengendalian TOC atas siklus penggajian dan personalia ini? Nah, yang perlu dilakukan itu memeriksa kartu untuk indikasi persetujuan, memeriksa kartu waktu, lalu memverifikasi, mereview kebijakan personalia, memeriksa file personalia, dan mereview bagian organisasi, membahasnya dengan karyawan dan mengamati tugas yang sedang dilaksanakan serta memeriksa print out transaksi yang ditolak oleh komputer karena memiliki nomor karyawan yang tidak ada. Nah, lalu bagaimana nih caranya kita misalnya menjadi auditor untuk menguji bahwa seluruh transaksi penggajian selama satu periode ini udah tepat. Nah, yaitu dengan mereview jurnal penggajian, buku besar umum, dan catatan gaji yang diperoleh menyangkut jumlah yang besar atau tidak biasa. Nah, membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal menyangkut nama, jumlah, dan tanggal, memeriksa cek yang dibatalkan untuk endorsement yang tepat, lalu merekonsiliasi pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran pada rekening bank penggajian. Nah, selanjutnya itu membuktikan rekonsiliasi bank. Nah, selanjutnya bagaimana nih cara menguji bahwa saldo utang PPh 21 atas gaji yang dibayarkan sudah tepat? Itu bisa dilakukan dengan merekonsiliasi total penggajian setiap formulir pajak penggajian dengan total penggajian dengan seluruh tahun. Total pajak penggajian kemudian ini dapat dihitung ulang dengan mengalihkan tingkat yang sesuai dengan penggajian yang dikenakan pajak. Nah, lalu hal apa aja yang dilakukan ketika melakukan pengujian analitis SAP atas siklus ini? Yaitu dengan membandingkan saldo-saldo yang terkait dengan siklus ini antara neraca tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai siklus persediaan dan pergudangan. Nah, di sini karena pada tugas besar 1 saya mengambil perusahaan PT Katarina Utama, yang mana perusahaan ini tuh bergerak di bidang jasa engineering. Jadi di sini tidak ada persediaan dan pergudangan di dalamnya. Oke, cukup sekian dulu nih video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk para teman-teman, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.